lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan membagikan berbagai informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda dalam Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Target pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan selama Natal dan Tahun Baru mendapat dukungan dari PT Kereta Api Indonesia. Bahkan di momen libur akhir tahun dan pergantian tahun ini, PT KAI memperbarui sejumlah armada kereta yang beroperasi di Daob 9 Jember, Banyuwangi. Salah satunya adalah Blambangan Express. Sebagaimana diketahui, Blambangan Express merupakan kereta api jarak jauh yang beroperasi dari Stasiun Ketapang, Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Direktur Utama PT KAI, Didi Hartantio, saat meninjau persiapan angkutan Nataru di Stasiun Ketapang, Banyuwangi, Kamis pagi mengatakan, selain Blambangan Express juga memperbarui kereta Pandalungan rute Stasiun Jember, Stasiun Gambir. Dua kereta baru ini bakal beroperasi mulai tanggal 12 Desember 2024. Ia menjelaskan pembaruan armada kereta itu adalah bentuk dukungan KAI untuk menumbuhkan pariwisata di daerah operasi 9 Jember, Banyuwangi. Ditambah lagi, sejak beroperasi, dua kereta api jarak jauh itu memiliki okupansi selalu tinggi. Oleh karena itu, lewat pembaruan armada ini, KAI memberi dukungan kepada pemerintah daerah Banyuwangi dan Jember untuk menumbuhkan pariwisata di daerahnya. Dalam menyambut momen besar ini, KAI fokus pada kelancaran serta keamanan. Oleh karenanya, dalam kunjungannya ini, rombongan juga melakukan inspeksi jalur menggunakan kereta inspeksi. Kita memastikan persiapan angkutan Nataru itu berjalan dengan baik. Nataru akan kita mulai tanggal 19 Desember sampai dengan 5 Januari, jadi selama 18 hari.
khusus untuk Banyuwangi, Jember, kereta-keretanya akan kita perbarui. Rekan-rekan semua, Blambangan Express, nanti silahkan ditunggu ya. Tanggal berapa? 12 ya? Tanggal 12, jadi besok. Hari ini ya. Jadi Pak Adok nih, keretanya yang baru. Yang satu lagi Mandalungan, Jember. Ya, saya terima kasih pada masyarakat Banyuwangi atas tanggapan yang sangat bagus. Karena dua kereta yang kita luncurkan ini kompetensi sangat bagus. Ya. Nah, untuk itu rekan-rekan semua, kereta api meyakinkan keselamatan. Ya, kita cek prasarananya, jalan, jembatan, treknya berjalan dengan baik. Kemudian sarananya kita siapkan yang terbaik untuk Banyuwangi dan Jember ini. Selain itu, selama Nataru, KAI juga memberi promo potongan harga tiket sebesar 20%. Bahkan kuota tiket promo yang disediakan sebanyak 10.000 tiket berlaku untuk periode pemesanan 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Handoko Kusumo, CTV. Pemirsa, berita duka dari dunia persepak bolaan Banyuwangi, pelatih Persewangi Banyuwangi Syamsuddin Batola meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Tol Pasuruan Probolinggo KM 842200 pada Kamis pagi sekitar jam 5:30. Sedangkan Sekretaris Persewangi Banyuwangi Ari Mustafa sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Kepala pelatih dan juga sekretaris Persewangi Banyuwangi tersebut rencananya akan menghadiri Match Coordination Meeting Asprof PSSI Jawa Timur mengendarai kendaraan. Namun mobil yang di dalamnya diisi oleh Kepala Pelatih Persewangi Syamsuddin Batola dan Sekretaris Persewangi Ari Mustafa terlibat kecelakaan di Tol Pasuruan Probolinggo KM 842200B pada Kamis pagi sekitar pukul 5:30. Akibat kecelakaan tersebut membuat pelatih Persewangi sekaligus legenda sepak bola nasional dan juga legenda PSM Makassar Syamsuddin Batola meninggal dunia. Sedangkan Sekretaris Banyuwangi Ari Mustafa hanya mengalami luka ringan serta dalam perawatan intensif Rumah Sakit Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sementara itu, Humas Persewangi Banyuwangi Rudi Latif, rombongan berangkat tidak bersamaan. Pihaknya memohon doa terbaik dan sedang melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Kita kan sudah dengar nih kita dengar karena kita nggak berbarengan. Kita dengar ada kecelakaan itu dan sudah terkonfirmasi lewat WA yang beredar dari kepolisian itu BCF, dan juga sudah ada info dari kawan-kawan dari yang sana. Sementara yang bisa kami sampaikan adalah ya mohon doanya, kita sedang melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Manajemen Persewangi Banyuwangi serta pemain Persewangi melakukan doa bersama pada Kamis malam di Sekretariat Persewangi di Alam Indah Lestari, Desa Badian, Kecamatan Blimbing Sari. Dan Eka, CTV. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu
Menunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga. Berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik, keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan.
ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Masyarakat Desa Sumberayu, Kecamatan Muncar dibuat geger dengan adanya seorang wanita yang diduga mengalami depresi, mengayunkan celurit kepada masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, dan wanita depresi tersebut dapat diamankan pihak kepolisian. Dari rekaman CCTV dan video amatir tersebut memperlihatkan seorang wanita yang membonceng anak kecil, membawa dua bilah senjata tajam celurit diayun-ayunkan ke arah pengendara motor dan juga warga sekitar, tepatnya di Desa Sumberayu, Kecamatan Muncar. Selain itu, video amatir juga memperlihatkan seorang wanita yang sama di sebuah SPBU Desa Sukonatar, Kecamatan Sorono, mengintimidasi warga sembari membaca doa. Mirisnya, wanita yang depresi dan mengintimidasi warga Kecamatan Sorono dan Muncar sembari membawa seorang anak perempuan usia sekitar 7 tahunan itu sempat melukai seorang santri, namun tidak parah, hanya mengalami luka goresan di 4 jarinya. Diketahui wanita yang depresi tersebut berinisial HYN dengan alamat Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo. Videonya yang sempat viral di media sosial, pihak kepolisian Resort Muncar dan Tegal Delimo akhirnya mengambil langkah cepat dengan mengamankan wanita depresi tersebut di rumahnya tanpa perlawanan, serta diserahkan ke Puskesmas Gangguan Jiwa Kecamatan Licin yang didampingi oleh pihak keluarga. Setelah kita lakukan penyelidikan, diketemukan ternyata yang bersangkutan itu adalah orang dari Desa Kalipait. Setelah konfirmasi ke keluarga dengan aparat kepala dusun yang di sana, ternyata memang beliaunya depresi atau stres. Itu dibuktikan dengan keterangan keluarga, kemudian surat keterangan dari rumah sakit jiwa yang ada di Klaten, pernah direhabilitasi di sana. Kemudian tindak lanjutnya kan? Tindak lanjutnya kami bersama keluarga kerjasama dengan rekan Polsek Tegal Delimo karena masuk wilayah Tegal Delimo untuk lokasi tinggalnya beliaunya, karena beliaunya itu baru beberapa hari di sini, tidak lebih dari 1 minggu. Kemudian bersama keluarganya, bersama Babin Kamtimas dan Babinsa, kita bawa ke Licin, ke rumah sakit rujukan untuk orang-orang depresi, yaitu ada di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan keterangan dari keluarga, anak perempuan itu adalah anaknya, karena beliaunya dalam keadaan cerai dengan suaminya dan baru kembali ke Kalipait itu kurang lebih tidak lebih dari 1 minggu. Depresinya karena cerai itu apa seperti apa? Kami penyebabnya belum tahu karena dirawatnya ada di Klaten sana, cuman keterangan dari keluarga dan surat keterangan beliaunya pernah dirawat di rumah sakit jiwa yang ada di Klaten, Mas, yaitu rumah sakit RM Sujarwadi yang di Klaten sana.
Belakangan diketahui bahwa wanita yang mengintimidasi warga dengan 2 buah celurit tersebut baru saja keluar dari Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Sujarwadi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan Eka CTV. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi berhasil mengevakuasi ular sepanjang 4 meter yang bersembunyi di dalam tanah halaman rumah warga di wilayah Perum Permata Asri, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Beginilah saat petugas Damkarmat Banyuwangi melakukan evakuasi ular piton sepanjang 4 meter yang bersarang di halaman rumah warga di wilayah Perum Permata Asri, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Ular piton tersebut sebelumnya memangsa dan melilit seekor kucing. Warga yang menyaksikan kejadian itu mengaku terkejut dan langsung melaporkan kejadian ke Damkarmat. Begitu mendapatkan laporan, petugas segera berangkat menuju ke titik lokasi kejadian, kemudian melakukan penyisiran ke tempat ular terakhir kali terlihat oleh warga. Proses evakuasi berlangsung lama dengan keberadaan ular jenis piton dikarenakan tim harus membongkar paving dan menggali tanah serta ular tersebut cukup agresif. Namun berkat kerjasama tim yang solid, ular tersebut berhasil dievakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, ular yang berukuran 4 meter tersebut akan dikirim ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang berada di Banyuwangi. Damkarmat Kabupaten Banyuwangi menghimbau kepada warga untuk segera melaporkan jika menemukan hewan liar berbahaya agar penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Handoko Kusumo, CTV. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Deh, sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. Oh gini. Saya nggak lengkap ngurus. Saya
punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kan sama operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakhad bakhad syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanal C, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan.
air pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Pemirsa, kabar duka datang dari persepak bolaan tanah air. Pelatih Persewangi Banyuwangi Syamsuddin Batola pada Kamis pagi tewas dalam kecelakaan di Tol Paspro, Pasuruan Probolinggo setelah mobil yang ditumpanginya menabrak bus dari arah belakang. Hingga kini kasus laka lantas tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres setempat. Dalam rekaman video amatir berdurasi 14 detik merekam sesaat mobil Avanza menabrak bus dari arah belakang di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, kilometer 842 Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Kondisi mobil Avanza warna putih tersebut hancur bagian depan, terutama sebelah kiri, sementara bus mengalami kerusakan pada bodi belakang sebelah kanan. Mobil Avanza nomor polisi P1253KO tersebut ditumpangi Syamsuddin Batola, 57 tahun, pelatih kesebelasan Persewangi Banyuwangi dengan alamat Desa Bonton, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan disopiri Ari Mustafa, 38 tahun, warga Desa Style, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Peristiwa kecelakaan tersebut diduga sopir mobil Avanza mengantuk atau microslip sehingga menabrak bodi bus bagian belakang nomor polisi K1951B yang disopiri Rianto, warga Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Korban Syamsuddin Batola meninggal dunia di tempat kejadian, sementara sopirnya mengalami luka ringan hingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Muhammad Saleh. 5.30 WIB, untuk TKP-nya di kilometer 843 Tol Paspro terjadi laka lantas yang melibatkan 2 unit kendaraan. Yang pertama minibus jenis Avanza warna putih, kemudian yang satunya bus penumpang dari arah Gending ke arah Surabaya. Itu diperkirakan hasil kesimpulan sementara kita di lapangan terjadi microslip untuk pengendara Avanza sehingga tidak bisa menguasai kemudi, kemudian menabrak bagian belakang kanan dari bus sehingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia di tempat. Kemudian untuk supir luka ringan, cuman untuk sementara masih shock, masih dirawat di rumah sakit. Untuk itu kita belum bisa mengambil keterangan yang lebih lanjut, makanya untuk sementara kita masih menyelidiki secara rinci baik dari kronologis kejadian maupun penyebab lakanya, kepastiannya seperti apa. Anggota unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo yang tiba di TKP langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi termasuk sopir dan penumpang bus. Dugaan kuat sopir mobil Avanza mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi mengamankan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Farid Fahlevi, CTV. Sebuah butik di kota Probolinggo disatroni perampok. Pelaku seorang diri sempat menyekap dan menodongkan senjata api kepada karyawan dan pemilik butik. Karena korban terus berteriak, pelaku berhasil kabur dan sempat terjatuh di jalan. Warga sekitar berhasil merekam video saat pelaku perampokan pada sebuah toko butik di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo pada Rabu sore yang berusaha kabur dari kejaran warga dengan mengendarai motor metik warna merah. Dalam video tersebut, pelaku yang memakai jaket warna abu-abu serta mengenakan penutup wajah berusaha lari dengan mengendarai motor.
Karyawan tidak tinggal diam, berusaha melempar pelaku dengan ember. Begitu juga dengan warga sekitar terus melempari pelaku. Karena jalan licin usai diguyur hujan, pelaku sempat terjatuh dari motornya. Hanya saja karena membawa senjata api menyerupai pistol, membuat warga tidak berani mendekat. Pelaku akhirnya berhasil lari ke arah utara. Peristiwa perampokan ini terjadi di toko butik Sylvia milik Melan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Dari cerita Sumarno, suami dari Siti Mariam, salah satu karyawan toko, istrinya orang pertama ditodong pistol, selanjutnya pelaku menyekap 2 orang karyawan. Aksi berani ditunjukkan pemilik toko dengan berlari keluar berteriak memanggil warga. Dari sana pelaku panik dan melarikan diri. Ini kejadiannya tadi daripada apa jatuh dari sana itu. Keluar dari sini, dikejar sama karyawan, ini ya, yang jatuh di sana, setelah jatuh semua ini ikut-ikutan itu balang-balangan. Jatuh dia itu. Setelah jatuh bisa lari. Cuma ketubruk dengan sepeda motor yang nama Jupiter. Itu apa namanya? Katanya bawa senjata gitu. Iya, positif bawa senjata. Senjata. Iya, karena ditodongkan waktu sama karyawan di dalam. Juga sama tajinya. Sama yang punya toko ditodongkan itu. Tadi lari dari dalam ke sana, lepas karyawan keluar, dia mau ikut lari, dikejar sama karyawan, jatuh di sana. Oh, berarti istrinya jenazah sempat diancam juga pakai? Dia diancam pertama, dari awal diancam kita itu. Jadi karyawan dimasukkan dulu, karyawan yang 2 dimasukkan ke dalam. Setelah itu istilahnya tadinya disekap di dalam, disuruh keluar. Mau minta apa? Minta uang, dikasihkan uang. Kita dikasihkan uang, dia tuh mau kabur. Ke sini tadi lari ke sana. Setelah lari, karyawan keluar. Nah, tidak nutup. Bawa pistol. Bawa pistol. Sendirian atau sendirian? Hingga kini kasus tersebut ditangani Kepolisian Resort Probolinggo Kota. Farifa Levi, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP.
di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati Bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Dua pemuda di Lumajang terlibat duel menggunakan senjata tajam atau carok hingga mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga aksi carok terjadi akibat salah paham dan dipengaruhi minuman keras pada Kamis dini hari.
Kedua pelaku carok yang mengalami luka parah, sabetan senjata tajam, dibawa warga ke RSUD Pasirian guna mendapatkan pertolongan medis. Korban atas nama Andre, 28 tahun, warga desa Selo Awar-Awar mengalami sejumlah luka bacok yang cukup parah di bagian kepala, pinggang, dan tangan. Sementara pelaku carok lainnya, yakni Soleh, 29 tahun, warga desa Selo Anyar, Pasirian, mengalami luka bacok di bagian punggung. Sebelum terjadi peristiwa carok ini, kedua pelaku serta beberapa pemuda lainnya tengah menggelar pesta miras pada salah satu rumah warga di desa Selo Awar-Awar, kecamatan setempat. Dari pesta miras itulah diduga menjadi pemicu terjadinya carok lantaran pesta miras berlangsung terjadi ketersinggungan dan salah paham antar kedua pelaku. Berdasarkan dari keterangan awal yang kita temukan di TKP, ini berawal dari minuman keras. Ya, awalnya mereka pesta minuman keras, ada salah satu yang berhenti dan kemudian saudara Andri tersinggung dengan tatapannya Soleh. Di situ baru terjadi kesalahpahaman dan kemudian Andri menandangi caruk sama si Soleh. Nah, setelah itu si Andre ambil celurit dan ngejar Soleh. Nah, setelah Soleh dikejar, dia bersembunyi di kebun tebu. Setelah itu Soleh menelpon istrinya untuk membawakan celurit. Nah, kemudian disitulah terjadi carok atau duel antara Soleh dan si Andre. Kondisi kedua korban saat ini gimana ya? Untuk korban sementara Soleh sama si Andre ada di rumah sakit. Selain menemukan sisa miras dari lokasi kejadian, polisi juga berhasil mengamankan 3 bilah senjata tajam jenis celurit. Yogi Nugroho, CTV. Terjadinya musim angin kencang di pantai selatan, nelayan pantai Payangan Kecamatan Ambulu, Jember memilih tidak melaut. Ketinggian gelombang mencapai 3 hingga 4 meter yang membahayakan keselamatan mereka dan mereka memilih untuk memperbaiki perahu. Ratusan perahu nelayan tradisional maupun kapal penangkap ikan di pantai Pancer, Kecamatan Ambulu, Jember, Kamis siang berderet dan terparkir di sepanjang bantaran sungai. Nyaris tidak ada aktivitas persiapan untuk melaut dan menangkap ikan seperti hari biasanya dengan berbagai aktivitas di dermaga maupun bantaran sungai Bedadung. Terjadinya angin kencang yang disertai gelombang tinggi antara 3 hingga 4 meter membuat keselamatan jiwa dan perahu terancam kerusakan maupun karam. Tidak melautnya nelayan karena terjadi angin kencang, para nelayan memilih melakukan perbaikan perahu atau kapal serta peralatan tangkap ikan meski saat ini memasuki musim ikan. Pak nelayan terus 3 meter yang bagus nelayan lagi. Jadi sekarang nggak ada penghasilan. Pak, ini cuaca buruk sampai berapa kira-kira? Sekitar 1 minggu. Normal atau gimana Pak? Setelah 1 minggu normal atau gimana? Kerja lagi, laut lagi. Sudah Kak? Sudah 3 hari. Kondisi ombak bisa? Sudah 3 hari. Belum ketemu aja. Setelah laut. Karena cuaca. Ombaknya besar, angin. Karena gara-gara angin. Kondisi angin kencang disertai gelombang tinggi dipastikan hasil tangkapan tidak maksimal dan nelayan akan mengalami kerugian biaya operasional. Terjadinya angin kencang disertai gelombang tinggi di perairan lepas pantai diperkirakan terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Lutfi Kurahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim edisi berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, mah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat Kutus-Kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih Kutus-Kutus. Sakit saraf kejepit, terus anak saya membeli obat Kutus-Kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai Kutus-Kutus seterusnya, ini aku bisa sembuhnya karena pakai Kutus-Kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari Kutus-Kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi Kutus-Kutus seterusnya. Juga ada caranya biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih Kutus-Kutus. Saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak Kutus-Kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini Kutus-Kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak Kutus-Kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.